konsep desain saya sih sebetulnya ke kontemporer tropis sebenarnya. Jadi makanya ketika di fasadnya ada planter box, ya jadi planter boxnya. Nah supaya planter boxnya tetap unik, dia pakai bangun dimensi 3 juga berisi, ada volumenya gitu. Halo, perkenalkan nama saya Nando. Saya pekerja kantoran di Jakarta Pusat. Selamat datang di rumahnya saya. Nanti kita akan home tour di rumahnya saya. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspire Homes kali ini kita mau ngajakin kalian ngeliat nih sebuah rumah yang desainnya keren banget nih. Dan kita akan segera ketemu sama ownernya. Di sini sudah ada Mas Nando. Halo Mas Nando. Halo. Salam kenal Mas Nando. Salam kenal juga. Padahal udah salaman tadi sebelumnya. Mas Nando, kalau boleh tahu, ini desainnya kenapa dibikin tajam-tajam banget rumahnya Mas Nando? Gimana ceritanya tuh? Iya, jadi ide awalnya sih gini. Ini kan sebetulnya kompleknya rumahnya pada gede-gede ya, luas-luas. Sementara kalau saya memang satu covering dibagi dua cerita awalnya. Oh, gitu. oke. Jadi idenya saya bilang saya pengen looknya yang paling beda dari rumah yang lain. Jadi luasnya boleh kecil, tapi kalau penampilan harus beda, ceritanya gitu. Sebenarnya saya bilangnya banyak memunculkan bangun ruang gitu ceritanya. Ide awalnya justru bangun ruang gitu. Jadi kalau dilihat kan ini atapnya pelana segitiga gitu ya, dengan runcing. Kemudian di bawahnya itu kan kayak trapesium gitu ya, ala-ala kayak kayak apa ya, perahu kan sebenarnya bawahnya ya. Oh iya kayak gini kayak perahu, ininya jadi ya. Bidang miringnya itu loh. Bidang miringnya bener. Gitu. Terus si planter boxnya ya sebenarnya ngimbangin si segitiganya itu. Jadi bangun ruangnya banyak gitu loh. Ada disebut nggak Mas? Maksudnya apa nih kira-kira menyebut konsep desainnya gitu? Ya, konsep desain saya sih sebetulnya ke kontemporer tropis sebenarnya. Jadi makanya ketika di fasadnya ada planter box, ya jadi planter boxnya. Nah supaya planter boxnya tetap unik, dia pakai bangun dimensi 3 juga berisi, ada volumenya gitu. Jadi ada segitiganya, dikasih tanah, dalamnya baru jadi pot lah gitu. Ini bagian sininya area garasi ya Mas Nando ya? Ya, ini apa namanya, carport, dalamnya garasi. Untuk luas tanahnya berapa Mas Nando dan luas bangunannya? Nah, luas tanahnya 185, lebar mukanya 10, memanjang ke dalamnya 18,5. Kemudian kalau luas bangunannya total 250. Oh, cukup besar berarti ya. Semangat kita explore rumahnya Mas Nando. Nah, terus untuk area depannya ini tadi pas kita datang ada yang cukup menarik nih Mas. Ini pagernya dikontrol by remote ya Mas ya? Benar, jadi ini dikontrol by remote. Idenya sih supaya kepraktisan aja. Jadi kalau misalnya saya keluar masuk mobil, hujan gitu kan, jadi saya nggak perlu keluar mobil. Iya juga, bener ya, gitu. langsung naik ya. Ini kepraktisan. Ini sebetulnya pengoperasiannya bisa remote, bisa by handphone, as long as terkoneksi kepada jaringan gitu. Ini bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman ya? Oke. Jadi pengennya biar praktis aja sih. Nah, kalau ini yang saya mau cerita tuh sebetulnya jarang kan ya, mode-mode gini gitu kan. Jadi ini sebenarnya pakai conwood ya, sebenarnya pakai conwood, dicat. Tapi ini conwoodnya dibuat kayak trapesium ya? Iya, trapesium. Nah, ini juga tadi ngimbangin si bangun ruang yang tadi di atas tadi. Gitu. Jadi biar desainnya tetap nyatu gitu ya Mas? Gitu. Termasuk di sebelah situnya itu ada pintu juga ya, pintu buat jalan kaki. Pintu, ya. Dan di sebelah situ sengaja ada rosternya juga ya? Ada Mas, rosternya juga gitu. Dan emang kalau dilihat emang menyatu sih ya Mas desainnya. Keren sih, keren. Terus warnanya memang maskulin, jadi banyak warna putih dan hitam. Ini kan tinggi ya. Ini sebetulnya 2 lantai aja plus mezanin. Jadi hitungannya 2,5 lantai. Tingginya kalau paling tinggi itu yang runcingnya sekitar hampir 12 meter ke bawah sebetulnya. Jadi, dari sampai bawah sini, sampai bawah lantai 1. Ya, karena ngejar mezanin plus juga ngejar ketinggian, karena ini pakai genteng aspal ya. Pakai genteng aspal. Nah, ini juga mungkin ilmunya yang saya tahu setelah pas bangun rumah ini. Kalau genteng aspal itu kemiringannya minimum 45 derajat yang saya tahu. Supaya dia lebih
lebih cepet turun si airnya gitu, karena dia genteng aspal agak susah ketika nanti ada kebocoran katanya sih gitu. Jadi lebih baik diminimalisir kebocorannya itu dengan membuat kecuraman yang tinggi. Makanya curam banget itu ya Mas. Betul. Dari Ini atas ke mungkin samping-sampingnya. lebih dari 45 kemarinnya dibuatnya. Dan ini adalah area apa nih Mas? Area taman depannya ya? Iya, taman depannya. Jadi mungkin saya cerita dari hal yang pertama dulu yang unik Apa juga. tuh? Ini kan miring gitu ya garisnya. Nah, sebenarnya jarang juga kan dibuat aksen miring ya. Memang karena pengen beda dengan yang rumah lainnya aja. Jadi ketika taman pun garisnya dibuat miring gitu. Kemudian si tanaman rumputnya juga dibikin bidang miring. Mungkin ini elevasi sekitar 30 derajat kali ya. Gitu. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Tapi jadi cakep sih Mas. Iya. Apalagi dikombinasi ini kan warna hijau terus didominasi warna abunya. Iya, keren. Terus saya sengaja pakai batu-batu gini ya, taman kering aja supaya maintenance-nya lebih gampang. Nggak ribet ya Mas ya? Iya. Dia sebenarnya modified clay ini mungkin untuk dipakai di rumah belum terlalu banyak kali ya. Karena orang biasanya pakai yang tadi Conwood, jadi brand Conwood. Kalau ini modified clay, brandnya dia Pomi sebenarnya. Dia bentuknya lembaran Mas. Jadi lembaran. Kalau Mas ngeliat kan ini kelihatannya satu lembar nih ya. Sekitar 80 kali 60 cm ya. Kurang lebih apa 1 meter ya. Nah ini lembaran, jadi dia sistemnya ditempel. Gitu. Berarti kayak di semen pasir kayak masang gitu enggak? Beda ya? Beda. Jadi ini sebetulnya diaci tetap diaci, bahkan ini sampai dicat dasar. Cat dasar dulu. Terus itu ada lem yang memang khusus untuk merekatkan si modified clay-nya. Jadi untuk menampilkan si teksturnya ya untuk finishnya dikasih coating. Cuma ini coatingnya coating natural. Izin kita boleh masuk Mas? Ini kan nggak terlalu tinggi ya, ini cuma 2,6 kalau nggak salah sih, 2,6 meter. Kemudian masuk ke dalam itu 3 meter lebih tinggi, kemudian nanti masuk ke dalam lagi itu area void yang 6 meter. Jadi memang biar pengalamannya beda-beda nih setiap ketika kita masuk ke ruangan yang berbeda juga gitu. Dan ini masih sama modified clay semua? Iya, jadi ini semua modified clay dengan warna abu. Dari biaya sempat dibahas, kenapa lebih mahal Mas kalau pakai ini Mas? Karena ini teknologinya lebih advance ya daripada yang Conwood. Banyak digunakan di perkantoran yang saya tahu atau hotel. Jadi memang dia punya segmen yang sendiri. Jadi memang harganya juga memang belum bisa bersaing seperti bahan yang sering digunakan di perumahan. Bahkan lebih mahal loh Mas ini daripada keramik saya. Oh iya? Yes. Oh iya? Keramik yang mana yang dalam ini? Semuanya. Oh iya? Wih, ini lebih mahal per meter ya. Wow. Dan ini belinya itu dia minimum 10 dus. Wow. Jadi mungkin sebelum mempertimbangkan pakai ini ya coba di do and don'ts-nya, pro and cons-nya coba dipertimbangkan. Nanti sepertinya kita perlu nanyain kira-kira nih apa kisaran biayanya bangun rumah ini nih. Oke, boleh kita masuk Mas? Boleh. Oh, dan ini pintunya juga dibikin lebar sekali ya? Iya, jadi ini pintunya solid. Secara model lebih ke simple ya sebenarnya, lebih simple. Teman saya bikin bedanya si handle-nya aja. Handle-nya saya pengen natural. Ini sebetulnya salah satu jenis kayu, tapi saya lupa ya kayunya kayu apa. Dan ini juga sebetulnya dadakan saya dapat idenya karena saya waktu itu saya pergi ke suatu kayak toko kayak kayu gitu, ngelihat kok bagus ya, saya ambil aja. Terus saya bilang tukangnya, handle-nya pakai ini aja Pak, gitu. Dieksekusi. Nah sebelum kita masuk sini area apa nih Mas, foyer lah ya? Ya ini foyer. Jadi sebetulnya ini juga rumahnya fungsional tergantung dari kebutuhan si pemilik sebetulnya ya. Saya nggak ada ruang tamu karena buat saya tuh orang sekarang bertamu itu kan lebih private ya. Jadi kalau nggak terlalu butuh dan nggak terlalu dekat, biasanya orang tidak akan bertamu. Dan sebetulnya menariknya pertama kali masuk ke expose adalah si tangga. Nah iya, ini kenapa nih Mas? Ceritanya gimana nih Mas? Ya ceritanya jadi kita bikin sesuatu yang berbeda. Jadi focal point dari si rumah ini adalah tangga. That's why ketika dibuka pintu pertama kali yang terekspos pertama kali adalah si tangga. Nah, supaya tangganya jadi focal point, dibuatlah melayang, floating. Nah, iya ini ya.
Ini floating gitu sebenarnya, dan ini adalah bagian terakhir di rumah ini yang di finishing. Oh gitu, kenapa Ya, Mas? karena ini rumit. Nah ini juga sebenarnya ada cerita unik juga. Si setiap undakannya itu juga bentuknya dia nggak square kan sebenarnya. Iya ya, miring gini Agak kan? miring. Nah ini juga supaya kesannya beda juga gitu. Jadi kalau mau dibuat square sih bisa aja. Cuman ya memang arsiteknya suka bikin PR ya sama si tukangnya, jadinya dikasih bangun ruang yang unusual aja gitu. Tapi Mas Nando pun juga suka sesuatu yang berbeda kayak Iya, gini. jadi ini tuh atas bawah, kiri kanan, jadi benar-benar dilapisin supaya rapi, terus ada adu manisnya itu, gitu, supaya rapi. Dan berhubung kita masih bahas area tangga, nih ada yang menarik juga. Dindingnya kenapa juga dibikin beda, Mas? Ini pakai apa juga nih? Cat tekstur kah atau? Iya, ini pakai cat tekstur sebenarnya. Nah, ini memang dari konsep awal pengen berbeda aja supaya nggak monoton ya di bagian satu bidang ini. Ini disebutnya area apa nih, Mas? Nah, ini sebenarnya kan saya pengennya konsepnya open space. Jadi saya pengennya untuk bangunannya lebih ke fungsional dan nggak terlalu gede. Ya udah, jadi konsepnya harusnya open space. Jadi semuanya bisa terlihat dalam satu point of view kayak gitu. Ini adalah dapur connected sama si meja makan. Oke. Ini adalah dining room saya sebetulnya. Oh, Dan di depannya dining room ini adalah inner court. Gitu. keren banget, Mas. Wah. Jadi pengennya sih ketika makan ya bisa ngelihat pemandangan dari luar aja. Saya bisa ngelihat langit ke atas kayak Iya. gitu. Terus kalau malam ini ada lampu dari bawah. Jadi kayak di cafe. Jadi nggak perlu ke cafe juga kalau misalnya lagi bosen. Tapi paling asik banget kayaknya kalau pas lagi hujan gitu ya, Mas ya? Iya, pas lagi hujan kayak Syahdu. gitu. Oke. Dan sini Iya, island, terus belakangnya dapur kayak gitu. Jadi kalau saya lagi masak, saya bisa ngeliat TV karena connected kan sama si living room saya kayak gitu. dan emang didominasi warna gelap ya rumah. Iya, Mas Nando jadi ini ya? temboknya warna putih supaya terlihat kesannya ruangannya lebih besar. Tapi saya aksennya banyak warna hitam dan abu sebenarnya gitu. Oke. Yang paling sering dilakukan di area dapur apakah masak juga? Mas Masak Nando, juga atau- sebenarnya, tapi masaknya karena mau yang simple aja gitu ya. Jadi nggak yang kayak banyak bumbu-bumbu yang ngulek gitu, enggak sih. Tapi saya pakai tetap masak, tapi mungkin masaknya lebih masak-masak ganteng kali ya. Jadi apa namanya? Kayak gimana tuh? Menunya apa tuh? Menunya maksudnya kayak dada ayam, tapi saya kasih marinasi yang bumbunya yang powder aja kayak gitu. Tinggal masukin oven. Top table-nya pakai marmer supaya lebih clean aja karena ini terekspos open space gitu. Dan warnanya abu karena ya menyesuaikan ke warna monokrom yang dipilih dari konsisten dari fasad sampai ke dalam. Nah, Mas, punten. Ini apa nih, Mas, di sini, Mas? Di island-nya? Ya, Mas. Banyak yang nanya sih, jadi sebetulnya. Kenapa? Ada yang ini nggak apa namanya? Oke, ini adalah tarik aja sih, ditarik. Ini adalah buat ngecas atau nanti misalnya butuh mixer atau apa yang butuh koneksi ke listrik gitu. Jadi supaya lebih rapi aja, kalau nggak dipakai ya tinggal ditekan aja gitu ceritanya. Dan ini kalau yang di island juga marmer warna hitam ya, Mas? Kalau ini bukan marmer, ini namanya granit India. Jadi kalau marmer sama granit agak sedikit berbeda. Kalau si marmer dia lebih sensitif sama warna cairan yang berwarna. Jadi dia harus langsung di wipe gitu, harus dibersihin. Harus rajin Kalau dibersihin. granit dia nggak terlalu sensitif gitu. Nah, Mas, terus di sebelah sini, kenapa ini emang ruangannya dikonsep semuanya ada jendela ya, Mas, di semua sisi? Iya, jadi waktu itu saya requestnya karena ini adalah tropical house, jadi pengennya punya perbandingan lahan kosong sama lahan yang dibangun itu cukup balance. Yang saya tahu kan 50-50 ya, yang idealnya ya 50% yang dibangun, 50% yang tidak dibangun. Itu yang pernah saya baca sebagai referensi. Jadi kalau tadi kan 185 square ya, kalau bangunan bawah itu cuma 100 meter, jadi most likely lah 50-50 gitu.
Sisanya memang ruang terbuka. Nah, jadi makanya di sini ada inner court, kemudian di sini ada taman belakang. Ini taman belakang. Dan luas ya, Mas? Oh iya. Ini blong. Nah, kenapa kaca? Ya supaya terekspos dari si inner court dan taman belakangnya, gitu ceritanya. Dan ini kenapa sistemnya tinggi, void gitu ya, 6 meter, karena saya nggak pakai AC. Oh iya ya. Ini nggak pakai iya AC. juga ya. Ini nggak. Nah, ilmu juga sih, ilmu arsitek yang saya baru tahu. Caranya supaya ruangannya tidak panas meskipun nggak pakai pendingin ruangan ya, memang sirkulasi udaranya harus cross ventilation. Nah, dari rumusan sini sederhananya ya cross ventilationnya memang harus ada 2 sisi yang ada jendelanya. Pemilihan tanamannya juga, Mas. Ini apa sih, Calathea ya? Ya, itu Calathea. Karena ruangannya besar juga, Calathea besar-besar jadi kayak imbang gitu ya, Mas ya. Sebenarnya sih Calathea awalnya itu cuma semeter, Mas. Kan bisa jadi raksasa. Iya, ini juga saya bingung. Lah kok Calathea udah setinggi ini? Terus saya bilang sama tukang taman kemarin, Mas ini bisa nggak dipotong nggak, nanti mati katanya. Nanti aja kalau ada tunasnya aja gitu. Nah Mas, aku punya pertanyaan nih. Jadi nyiramin ini semua, apakah manual pakai selang gitu atau gimana? Sebenarnya selang juga ada sih, cuman memang saya bilang dari awal, saya mau area tamannya ada, tapi nggak merepotkan dari segi maintenance-nya. Ya udah dibuatin lah penyiraman walaupun masih agak manual ya, maksudnya harus dibuka kerannya. Nah terus jadinya semuanya nyala sampai ke yang inner court juga dia nyala. Karena dari satu keran. Wih, gitu. Jadi mempermudah hidup ya Mas ya? Iya, sebenarnya saya lagi nyari yang bisa lewat aplikasi nyalainnya sih. Cuman katanya harus bongkar ulang atau gimana gitu. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah ruang bersantainya ya? Iya, ini adalah ruang santai saya. Ya simpel aja sih, cuman sofa aja, sofa ngeliat TV, gitu. Jadi ukuran TV-nya pun juga Mas Nando milihnya yang menyesuaikan dengan ukuran ruang ya? Ukuran ruang, bener. Ini berapa inci nih Mas? Ini 70 ya. Oh 70 ya? 70 inch. Makanya tetap terkesan menyatu karena cocok gitu ukurannya Mas. Gitu. Disesuaikan kan. Nah kalau ini persis saya cerita waktu itu sama arsitek. Mas, saya nanti di living room saya pengen bisa ngelihat langit ya gitu. Saya gitu? request-nya. Akhirnya dibuatin lah di sini, jadinya ada kaca kan. Iya. Jadi saya bisa ngeliat langit. Jadi kalau misalnya lagi biru banget gitu ya, lagi siang banget tuh saya bisa ngeliat langit. Jadi ketika saya bisa santai sini ngeliat langit kayak gitu. Tapi pertanyaannya Mas, kalau pas panas banget ini jadi panas nggak ruangan? Nggak terlalu panas sih, karena balik lagi ini kan bisa saya buka. Kemudian saya sengaja nggak pakai vitrase, nggak pakai gorden, supaya ya unsur tropicalnya tidak tertutupi gitu loh. Saya sengaja. Terus dari segi keamanan ya ini kan di dalam rumah ya. Jadi kalau dari luar kan nggak bisa kelihatan. Jadi masih tetap aman gitu. Nah di sini ada beberapa ruang, ini apa aja nih Mas? Di sini kamar. Ini kamar, ini adalah kamar tamu. Terus sebelahnya ini kamar mandi. Nah ini kalau kamar mandinya sih sebenarnya desainnya sih beda-beda, nanti kita compare sama kamar mandi utama ya. Nah ini yang saya bilang desain awalnya sih arsiteknya sih sama mau kamar mandi manapun, tapi setelah saya pikir-pikir kayaknya seru juga ya bikin beda-beda gitu. Terus kalau untuk area sini ada si garasi ya Mas? Ya ini garasi. Ini cukup untuk satu mobil aja. Kemudian ada apa namanya toilet buat misalnya pembantu gitu ya. Di sebelah situ. Terus kalau ini si penutup garasinya ini juga sama, pengoperasiannya bisa lewat HP ataupun remote. Gitu. Jadi pakai motor semua dia ya Mas ya? Wih, asik. Terus ini di sebelah sini ternyata juga dikasihin roster ya Mas, biar ini roster supaya ada udara, supaya nggak pengap ya. Kayak gitu. Sebelah situ? Sebelah sini ini ada servis area saya dijemur.
Di atasnya ditutupin tempered glass juga supaya nggak kehujanan. Oh iya, jadi jemurannya cepet kering ya Mas ya? Iya, jadi nggak usah khawatir kalau ditinggal. Oke, dan di ujung area gudang. Area gudang. Oke. Nah, mungkin saya sedikit cerita di Boleh, sini ya. boleh. Kalau misalnya mau bangun rumah, itu lesson learn-nya adalah harus cerita sedetail mungkin sama si arsitek. Oke. Sedetail apa? Contohnya seperti mobil yang akan kita pakai setelah rumah itu jadi. Oh gitu Mas? Iya. Sampai detail, gue mau pakai mobil yang ini gitu? Iya, karena ini terjadi di rumah saya sekarang ini. Jadi ceritanya, saya waktu itu pakai mobil yang lama gitu. Nah, si arsitek saya memang kelupaan nanya, oh ke depannya Masnya mau pakai mobil apa? Karena kan mobil beda merek, beda panjang. Oh iya. Jadi alhasil dia melihat tidak ada perubahan mobil saya, pakai ukuran mobil yang saya selama ini pakai ceritanya gitu. Jadi waktu itu, ini Mas mungkin ngelihat kan, ini sebenarnya adalah karena tidak sengaja. Jadi tadinya itu sampai sini si garasinya. Oh gitu. Oh iya. Nah, ini kan dak ya, dak sampai sini. Tapi karena mobil saya mau ganti mobil lebih panjang daripada mobil lama saya, jadi nggak masuk nih. Masuk sih, cuman nanti area kesininya mepet banget, mentok. Jadinya nggak bisa akses nih. Jadi ini adalah last minute Mas, udah semua jadi. Saya udah mobilnya mau datang, nyoba saya, loh kok nggak masuk ya? Akhirnya bongkar lagi nih. Padahal udah terakhir-terakhiran itu. Udah terakhir, udah kepasang relnya segala macam. Kemudian ini kan juga beda antara keramik ini sama keramik luar kan beda kan. Jadi ini dibongkar lagi sebagian. Dan ini pengerjaannya ekstra 2 weeks juga jadinya. Nah itu pembelajaran, harus sedetail mungkin. Mobil kita mau pakai apa, ukuran berapa banyak mobil yang mau diparkir di dalam kayak gitu. Oke Mas, kita lanjut ke lantai 2, tapi di tengah-tengah di sini terang banget. Ada skylight-nya ya Mas? Iya, ada skylight-nya. Jadi itu kasih kaca temper supaya terang. Terus juga kalau pagi sebenarnya dia ada bias cahaya gitu. Jadi dia kalau kesini tuh ya refleksi dari si floating stair-nya juga gitu, dari tangganya juga. Dari si skylight-nya juga gitu. Dan itu emang sengaja dikasih kayak beams gitu ya Mas? Iya benar. Lampu. Iya, di ininya ada lampu. Gitu. Oke, kita lanjut ke atas. Oke, ini kita pertama ketemu sama apa nih Mas? Kalau ini kan sekarang di lantai 2 ya Mas ya. Jadi ini ada kamar anak, kemudian dalamnya ada kamar mandi. Terus di sini ada kayak bridge ya, yang menghubungkan ke kamar utama. Nah dari bridge ini ya bisa ngelihat ke bawah yang tadi si dining roomnya gitu. Wah asik banget Mas. Jadi ini void, terus ini juga ya balik lagi bisa ngelihat langit. Karena request saya pengennya nggak bisa ngelihat langit gitu. Terus kalau void ini mungkin saya bisa cerita di segi lampu ya, karena kan tinggi ya void, jadi memang supaya terisi ya lampunya juga yang panjang-panjang gitu. Jadi 5 ya Mas, Sabang 5. Ada 5 betul, ada 5 lampu. Mungkin ini juga tingginya 3 meteran lebih ya 3 meteran lebih. Nah ini ruangan terakhir apa nih Mas? Ya ini adalah kamar utama. Jadi memang saya cerita idenya dari awal arsitek itu. Kamar utama itu strata paling tinggi dalam rumah. Oh gitu ya. Strata tinggi itu kata clue-nya gitu. Jadi ya udah secara luas, pemilihan bahan, kemudian juga interior harus berbeda sama yang ruangan yang lainnya gitu. Jadi pertama masuk ya ini adalah walk-in closet ya. Nah walk-in closet ini tetap ya dominasinya warnanya abu sama hitam. Emang rumah ganteng sih ini tuh. Kemudian tingginya ini juga lebih rendah, ini cuma 2,4 atau 2,5 meter, ini lebih rendah. Nah ini enaknya habis itu kita kemana dulu nih Mas? Ke sini atau ke sini? Boleh ke sini. Ya. Ini kan walk-in closet biasanya kan langsung sebelahan sama kamar mandi ya. Jadi kamar mandi ini adalah kamar mandi saya. Si pintunya ini sliding, instead of dibuka ke dalam, ini adalah sliding. Ini kamar mandi saya. Back again, konsep warnanya masih black and white sebetulnya. Oh iya. Gitu. Luasnya nggak terlalu gede ya, dan nggak ada bathtub juga. Kembali lagi kepada kebutuhan si pemilik rumah.
Karena juga brainstorming, Mas suka aktivitas lama nggak di kamar mandi? Oh iya itu kuncinya. Kata kuncinya itu. Terus bilang enggak sih, emang kenapa? Oh berarti saya tidak akan mendesain yang terlalu gede ruangannya, nanti saya nggak kepake gitu. Makanya tidak terlalu luas ini, kalau nggak salah sekitar 2 kali 3,5 kali ya. Ya udah jadi 2 kali 3. Jadi ya udah ada shower box-nya di sini. Shower box aja, kemudian ini pembagian antara yang wet sama yang dry-nya. Kemudian aksesorisnya banyak warna hitam. Iya loh. Dan ini beda banget sama yang di bawah tadi ya? Beda, karena yang bawah itu kan lebih ke wood ya. Kalau ini banyaknya hitam putih. Kemudian sebenarnya saya tuh nyari ini juga kloset warna hitam. Wah gitu ya? Saya nyari, cuma akhirnya saya dapat, tapi harganya udah puluhan juta, udah gila. Jadi makanya ini yang saya nggak dapat warna hitam, tapi tuh benar saya nyari warna hitam. Terus kok ada pintunya keluar ini, Mas? Iya. Menarik ini. Nah, jadi memang ini kamar ini sebenarnya punya balkon idenya. Balkonnya justru dia di sisi kanan ya. Instead of di depan gitu. Ini juga ada ceritanya. Karena saya pengennya ketika saya di balkon itu tidak kelihatan dari orang luar. Oh iya. Jadi lebih tertutup, lebih private gitu. Kan kalau di balkon ya, masa kita pakai baju tidur tapi kita di balkon gitu dulu kan lebih nggak enak. Jadinya balkonnya di sisi kanan. Nah ini rumah ngadepnya ke utara. Oh ini ya sana. Ke utara. Jadi kalau timur itu di sebelah sini ya. Jadi ketika pagi itu matahari masuk ke kamar saya gitu. Jadi saya jam 8 tuh biasanya udah kepanasan, jadi disuruh bangun. Gitu. Balik lagi sukanya kayak apa? Misalnya kamarnya pengennya yang terang atau yang gelap. Karena misalnya pengen terang, orangnya cenderung morning person. Jadi dibuatin mataharinya masuk ke kamar gitu. Jadi sebenarnya desain itu balik lagi ke kebutuhan si yang punya. Cuma Mas, nah ini kelupaan tadi nanya. Jadi ini emang dibikin ya udah kelihatan aja gitu ya Mas. Kalau kita lagi mandi. Ini awalnya pertama itu nggak pakai kaca es sama sekali. Oh gitu? Nggak Pak, jadi polos. Pas saya dari luar agak kelihatan dikit sih. Gitu. Terus saya pikir, oke, kalau mau dikaca esin semua itu jadi opsi pertama. Tapi saya pikir setelah diskusi sama arsitek juga, oh nanti kayak kantor Pak rumahnya. Oke. Akhirnya ya udah saya kasih jalan tengah yang cuman di tengahnya aja yang dikasih kaca esnya. Terus lanjut kita. Nah ini enaknya masuk ke kamar utamanya lewat sini atau lewat dalam nih Mas? Boleh lah sekalian sini aja. Oke. Gitu. Nah ini balik ke kamar saya. Ini juga kamar, nah balik lagi kepada kebutuhan ataupun habit si yang punya rumah gitu. Jadi misalnya di kamar biasanya langsung tidur atau suka nonton TV di kamar. Oke. Gitu. Nah kalau saya kebetulan pengennya ketika udah di kamar ya udah tidur aja. Istirahat gitu. Makanya saya nggak ada TV. Karena nanti kalau ada TV kan tentunya harus ada instalasi lagi, kabel lagi dan sebagainya, itu yang harus dipikirkan dari awal. Gitu. Jadi ketika desain kamar pun ditanya misalnya mau bednya ukurannya 180 apa 200. Kayak gitu. Karena nanti akan menentukan si penempatan colokannya itu gitu. Oh iya. Tempat tidur ini dari kayu jati dan ini mungkin yang sedikit saya cerita dia agak floating sebenarnya. Oh iya ya. Floating, kelihatannya floating kan ya. Karena dia penyangganya agak ke dalam masuk gitu. Custom juga berarti nih ya Mas? Ini custom. Gitu. Makanya di belakangnya situ juga ada rotan-rotannya juga ya Mas? Gitu. Kayaknya selain hitam, Mas Nando juga suka rotan-rotan ya? Karena furniturnya juga banyak rotan-rotan. Banyak rotan gitu. Tadinya mau hitam juga, cuma saya pikir nanti. Dan lagi-lagi jendelanya juga banyak banget di kamarnya Mas Nando. Jadi ini balik lagi dia cross ventilasi. Jadi kalau ini area balkon kecil, ini bagian depannya. Jadi ini kalau dibuka ini kan sebenarnya cross ventilation. Biasanya kalau sore yang anginnya lebih banyak di sini. Jadi kalau sore ini benar-benar anginnya keluar masuk gitu. Tapi kalau kali ini di kamar dikasih AC ya Mas ya? Kasih AC, karena kan malam-malam nanti kalau misalnya banyak nyamuk kan buka gitu ya repot.
Nah, ternyata ini yang kita lihat di depan ya, Mas ya? Iya, ini modified clay lagi. Modified clay, dan sini area voidnya tinggi banget ini. Iya, Mas. ini yang karena ini bagian dari si pelananya itu kan ya. Jadi ini ada segitiga gitu. Cuman ini kan memang agak sedikit kepotong karena segitiganya keluar yang dari dinding ini gitu. Dan ternyata di situ ini area mezanin. Mezanin yang bisa diakses dari kamar saya. Nah tadi balik lagi, kalau kamar ini adalah kamar yang strata tertinggi dari rumah, makanya untuk ke balkon harus dari kamar saya. Kayak gitu. Mau ke mezanin harus dari kamar saya. Yang lainnya nggak bisa. Nggak boleh. Yang lainnya nggak boleh. Karena itu ruang, ya inilah bedanya gitu. Untuk menuju ruang-ruang di rumah Mas Nando ini, apa ya, feel-nya tuh beda-beda gitu. Kayak kita berpindah ke ruang satu dan yang lainnya tuh ada perjalanannya sendiri gitu. Pengalamannya beda-beda karena kesannya beda gitu ya. Ya. Ini adalah ruang mezanin saya. Jadi ini kalau tadi persis di bawahnya adalah tadi walk-in closet dan kamar mandi sebetulnya. Iya, di bawah. Ini bagian atasnya. Ini tingginya nggak terlalu tinggi ya, kan biasanya 3 meter. Kalau ini 2,8 kalau tidak salah ya. Jadi memang sedikit lebih rendah. Sama ini juga cross ventilation, jadi ada kaca 2 yang dibuka supaya nggak terlalu panas. Nah dari sini pemandangannya again bisa ngeliat langit. Bisa ngeliat langit. Terus yang kedua bisa ngelihat si genteng aspal. Ya, genteng aspalnya yang model pelana segitiga itu tadi ya. Bener-bener curam ya Mas. Iya, kalau di sini kelihatan banget kayak curamnya ya. Kalau di situ kemana tuh Mas? Kok ada tangga juga nih ke atas sini? Iya, ini tangga sebenarnya buat ke paling atas tuh ada coran lagi. Ini buat toren sebenarnya. Ini nggak apa-apa nih Mas? Nggak apa-apa itu. Kaca temper. Kaca temper aman sih. Aman. Untuk area utilitas ya. Wih. Dan ini juga mungkin tips juga dikasih tangga supaya nggak repot kalau misalnya mau bersihin toren atau ada kerusakan ya jadinya bisa mobile ke atas. Gitu. Ini pasti juga area yang jarang ditongkrongin lah ya Mas. Oh ini jarang. Tadinya mau bikin rooftop cuman udah kayaknya kebanyakan deh. Itu aja cukup. Gitu. Oke. Untuk membangun rumah dengan luas bangunan 250 meter persegi ini habis biaya berapa sih Mas? Biayanya sih sebetulnya saya pakai 2 komponen yang berbeda ya. Jadi karena saya ini borongan kontraktor, tapi untuk kamar mandi, kemudian untuk keramik itu saya belanja sendiri. Gitu. Jadi memang ada 2 komponen biaya yang saya split gitu. Sebetulnya per square-nya itu kalau awalnya tanpa yang keramik itu sekitar hampir 6 juta kali ya per square. Kemudian tambahan untuk yang kamar mandi sama yang keramik itu mungkin porsinya memang saya tidak detailkan secara khusus. Jadi sekitar 6 juta per meter persegi tambah yang itu ya. Dikalikan sendiri luas bangunannya berapa, teman-teman ketemu estimasi biayanya. Nah untuk tadi arsiteknya siapa Mas? Kalau ini Mas, sorry. Ini namanya Mas Ivalen. Kalau IG-nya di Alradista Design. Oke. Gitu. Terus ini tadi kita juga sempat lupa ngebahas di awal. Berarti dulu ini apakah rumah lama terus dirubuhkan terus dibangun ulang atau gimana tuh Mas ceritanya? Jadi ini awalnya adalah rumah tua, kemudian dirubuhkan. Nah, si penjualnya ini memang sudah merubuhkan dari awal, gitu. Jadi saya belinya memang sudah tidak ada bangunan di atasnya. Tapi waktu itu saya request puing-puingnya jangan diambil gitu. Karena memang ini ketinggiannya kurang lebih 1 meter sih dari jalan. Gitu. Jadi puing-puingnya buat nguruk sini. Gitu. Untuk proses pembangunannya berapa lamakah Mas? Dimulai dari kapan? Selesai kapan? Dimulainya itu saya ingat banget Oktober tahun 2021.
Ini sebenarnya secara agreement dan secara planning itu cuman butuh waktu 9 bulan waktu itu. Tapi molor akhirnya 11 bulan. Jadi molor 2 bulan. Gitu. Biasalah sebenarnya awal-awal sih smooth, it's very smooth. Tapi ketika finishing karena ya memang harus perfect gitu ya. Jadi memang ini diulang akhirnya mundur 2 bulan gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Nando. Kita udah boleh ngeliput ke sini, datang ke rumah Mas Nando. Jangan lupa follow Instagramnya apa Mas Nando? Rumahnya saya. Rumahnya saya. Sayanya itu Mas Nando, bukan saya, bukan. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton channel Wicak Miftah juga. Jangan lupa subscribe, terus follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana, follow TikTok kita juga Wicak Miftah, dan sampai jumpa lagi di episode Inspirom selanjutnya. Thank you. Selamat datang di rumahnya saya. Nanti kita putar. Pak susah banget sih. Tarik. Iya. Untuk membangun luas untuk salah.